Kita mendengarkan pendeta kita yang akan berbicara, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu, yaitu pendeta kita ini yang bernama lengkap Pendeta Beji Selhindruru, biasa dipanggil Beji, asal kuliah dari UNAI Bandung, lulusan tahun 2015, dan sekarang masa melayaninya memasuki tahun ke-7. Pernah melayani di sekolah dan jemaat Melati Pekanbaru, Pulau Rupat, dan sekarang sebagai gembala distrik Dinia Selatan. Status sudah menikah dengan Rusmian Manalu dan dikaruniakan seorang putra bernama Genesis Prosindruro. Baik, sekian dari perkenalan dari pembicara kita malam hari ini, dan nanti selanjutnya kiranya ada tambahan dari Pak Pendeta untuk menambahkan perkenalan dirinya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan buat Pak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo, shalom, selamat sahabat. Boleh saya dengar suaranya dan dibuka kameranya, teman-teman? Biar lebih dekat. Sahabat Pendeta. Shalom, selamat Pak Pendeta. Ya, jadi mungkin ada halangannya sehingga kamera tertutup untuk menjaga juga kualitas sinyal mungkin ya. Jadi teman-teman, terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan pekabaran malam hari ini. Saya senang karena ini orang-orang muda semua. Dan kalau tidak salah namanya Imam. Nah, namanya keren sekali ya, Imam. Luar biasa. Kalau tidak salah, kepanjangannya Ikatan Mahasiswa Advent Medan, betul? Benar, Pak Pendeta. Betul ya, Ikatan Mahasiswa Advent Medan. Jadi saya sangat senang ketika ada kumpulan orang-orang muda yang memiliki kerohanian, semangat untuk bersatu, lalu membangun satu dengan yang lain. Karena saya masih muda, ya masih di bawah 30 tahun. Ya, jadi walaupun bulan ini 30 tahun juga. Saya senang juga karena ini adalah organisasi mahasiswa yang saya percaya juga dibawahi oleh pendeta-pendeta yang ada di Medan. Kenapa? Karena ketika saya melayani di Pekanbaru, saya juga aktif dengan organisasi pemuda Advent, ya namanya HIPAPE, Himpunan Pemuda-Pemudi Advent, ya Pekanbaru. Jadi ketika saya dengar ada imam, saya juga senang karena itu masih lingkungan orang-orang muda dan semangatnya ya itu berbeda dengan orang tua pasti. Makanya pada malam hari ini kita akan diingatkan oleh firman Tuhan yang saya kasih judul Youth, ya ingatlah Tuhan, remember your Creator. Ya. Sebelumnya saya share screen dulu. Kelihatan ya? Kelihatan, Dek, Destri? Sudah kelihatan, Pak Pendeta. Oke, mudah-mudahan sinyal bagus. Saya menyapa sekali lagi untuk Imam, selamat sahabat, ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ini adalah foto saya dengan istri dan anak, ya. Oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan juga pertemukan kami. Oleh karena ada organisasi pemuda-pemudi. Jadi kumpulan rohani seperti ini itu membuat kita semangat, bukan hanya cari hidup secara rohani, tetapi bisa juga secara cari pasangan hidup, ya, tetapi secara rohani ya harus dengan baik dan benar. Saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan orang-orang muda, pada malam hari ini, remember your Creator, ya, ingatlah akan penciptamu.
banyak kalangan orang-orang muda sekarang ini yang lupa akan penciptanya sendiri. Dia lupa dia dari mana dan kemana dia akan pergi. Dia pikir hidup ini enak-enak saja, lalu melakukan sesuka hati. Nanti kita akan bahas bahwa Alkitab mendorong semua anak-anak muda untuk berbuat sesuka hati. Ya, untuk berbuat sesuka hati. Sebagai ayat, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ya, dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Ini adalah nasihat seorang raja buat orang-orang muda, termasuk saya. Ya, dia bilang begini, young people, enjoy your youth, be happy while you are still young. Do what you want to do and follow your heart's desire. But remember that God is going to judge you for whatever you do. Itu adalah terjemahan bahasa Inggris sehari-hari. Jadi orang-orang muda ini adalah seolah-olah Raja Salomo saat itu dia memberikan sebuah anjuran kepada orang muda kelihatannya negatif. Kenapa dia bilang kepada orang muda, nikmati masa mudamu. Bersukacitalah selagi engkau masih muda dan lakukan apapun yang engkau mau. Apapun keinginan hatimu. Ayo, mari koreksi masing-masing hidup kita, teman-teman orang-orang muda. Mari kita buat sebuah list atau daftar apa aja yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Sesuka hati kita tanpa ada batasan dari siapapun, termasuk orang tua kita. Apa aja? Kita pengen jalan-jalan, kita pengen hura-hura, mungkin pengen mabuk-mabukan, mungkin pengen main judi dan lain sebagainya. Kita ingin menikmati kehidupan di dunia ini. Tetapi Raja Salomo tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia berikan kalimat berikutnya, dia berkata, tetapi remember that God is going to judge you for whatever you do. Ingatlah bahwa akan membawa semua yang engkau lakukan itu di mana? Di pengadilan. Allah akan mengadili setiap apa yang kita lakukan sejak kita masih muda. Ya, Allah akan membawa di hadapannya segala sesuatu yang kita lakukan sejak sekarang atau sejak kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi bukan berarti ketika Tuhan katakan, ketika Raja Salomo katakan, nikmati apa yang kau mau, lakukan apa yang kau inginkan, apa yang diinginkan hatimu. Tidak, tetapi dia masih berikan satu kalimat berikut. Tetapi ingatlah bahwa Allah akan membawa semua itu ke depan pengadilan. Apapun yang kita lakukan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1, ayat yang pertama, mari kita buka Alkitab kita. Ini adalah ayat inti kita malam hari. Dia berkata demikian, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, now the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Raja Salomo dia melanjutkan di pasal 12 dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dia berkata, ingatlah akan penciptamu. Ya, ingatlah akan penciptamu, hai orang-orang muda, hai imam. Ya, sebelum datang hari-hari yang jahat itu. Dan ketika datang hari-hari yang jahat itu, nanti kita akan baru katakan, tidak ada kesenangan di dalamnya. Aku tidak mau hari itu. Nah, Tuhan katakan, sebelum hari itu tiba, ingatlah akan penciptamu. Remember your Creator. Mari kita lihat gambar ini. Rekan-rekan orang-orang muda, imam, Ikatan Mahasiswa Advent Medan. Kenapa Tuhan katakan remember your Creator? Ya, sejak engkau masih muda. Kenapa? Dia berkata bahwa banyak orang-orang memiliki alasan. Ketika masih kecil anaknya, maka dia berkata he is too young to remember God.
Dia terlalu muda untuk mengingat Tuhan. Dia terlalu muda untuk belajar daripada Alkitab. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat Advent, kita percaya bahwa pengajaran tentang Alkitab, tentang Allah Pencipta, itu dimulai sejak dini. Dimulai sejak anak itu lahir. Bahkan ada yang bilang sejak anak itu masih dalam kandungan. Tetapi banyak orang tua, banyak pemuda-pemuda di zaman sekarang, dia berkata bahwa anak kecil, he is too young to remember God. Dia terlalu muda untuk mengingat Allah. Dia terlalu muda untuk mempelajari firman Allah. Itu adalah anggapan sebagian orang yang hanya sekedar percaya dan memiliki agama. Tetapi kita, saudara-saudaraku, rekan-rekan imam, mari kita pikirkan bahwa untuk mengingat Tuhan harus dimulai sejak masih kecil. Ya, bukan ketika sudah tua. He is too young to remember God. Inilah gambar yang kedua, ketika anak itu sudah mulai besar, dia sudah bisa bermain, dia bisa sudah main motor-motoran atau mobil-mobilan, banyak mainannya. Maka orang tuanya berkata, he is too playful to remember God. Jadi setiap tahap usia anak, dari bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja dan seterusnya, pasti akan ada yang namanya alasan. Akan selalu ada alasan untuk tidak mengingat Tuhan. Akan selalu ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Orang tuanya berkata, he is too playful to remember God. Ia masih suka bermain. Dia terlalu sibuk untuk bermain. Dia biarkan dulu untuk bermain. Jangan dulu ingatkan, jangan dulu ajarkan dia tentang Tuhan. Itu adalah alasan-alasan yang tidak masuk akal dan tidak alkitabiah. Alkitab katakan bahwa ajarilah anak-anak sejak dia masih kecil, bukan ketika dia sudah tua. Lalu teman-teman orang-orang muda mungkin sekarang sebagai mahasiswa-mahasiswi mungkin sedang mengalami hal seperti sekarang. Buku-buku bertumpuk-tumpuk di atas meja, laptop di depan mata, HP di tangan kiri kanan. Saya kurang tahu di antara kita mungkin ada yang memiliki HP 1 orang, atau mungkin ada 3. Belum lagi laptopnya, ya mahal-mahal, ya. He is too studious to remember God. Dia terlalu sibuk untuk belajar. Ketika dia masih bayi katanya dia masih kecil. Ketika dia bermain-main, dia terlalu sibuk untuk bermain. Sekarang dia sudah dewasa, dia sudah belajar. Mungkin dia sekarang mahasiswa. He is too studious to remember God. Dia terlalu sibuk untuk belajar, untuk mengingat Tuhan. Tidak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Kenapa ada tugas, ada PR yang dikejar. Dan lain sebagainya. Biarlah kita kuliah dulu hari Sabat. Biarlah kita kuliah dulu, apapun yang terjadi kita tinggalkan gereja. Itu adalah orang-orang yang tidak mau mengingat Allah selagi dia masih muda. Tetapi rekan-rekan orang-orang muda, hidup kita sebagai orang Kristen, tidak ada alasan bahwa kita terlalu sibuk untuk belajar. Tidak ada alasan bahwa kita terlalu banyak tugas di kampus sehingga kita melupakan Tuhan. Tidak ada alasan bahwa kita harus masuk kelas hari Sabat. Ingatlah Allah. Baik di hari Sabat maupun di hari-hari yang lainnya. Ketika dia sudah tamat kuliah, mungkin sudah selesai S1-nya, mungkin sudah selesai S2-nya, mungkin sudah selesai S3-nya, maka dia berkata, she is too excited to remember God. Kenapa? Karena ketika dia sudah tamat, maka dia hanya berfokus kepada kebahagiaannya sendiri. Saya sudah dapat sarjana, saya sudah dapat ijazah. Saya senang, saya berpesta pora dengan teman-teman saya merayakan ini. Sehingga dia lupa bahwa Tuhanlah yang menghantarkan dia. Sehingga dia bisa tamat di jenjang mungkin S1, S2, ataupun S3, dan seterusnya. Semua pencapaian akademik, semua pencapaian yang kita dapat di bangku kuliah, entah IPK kita tinggi,
entah kita disebut sebagai outstanding student. Kalau kita lupa Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan orang-orang muda, akan selalu ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Nah, alasan-alasan inilah yang saya mau dan yang Tuhan mau malam hari ini kita renungkan. Oh ya Tuhan, apa sih alasan saya sehingga saya tidak mengingat Engkau? Apa alasan saya selama ini sehingga saya tidak setia kepada Tuhan? Apa alasan saya selama ini sebagai orang muda sehingga saya tidak datang ke gereja? Apakah saya terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas saya? Apakah saya terlalu senang oleh karena saya mendapatkan sesuatu, saya sudah tamat kuliah? Oh ya udahlah, nanti setelah saya tamat kuliah baru saya datang ke gereja. Oh udahlah, nanti setelah saya tamat saya SMA saya baru datang ke gereja. Tetapi ingat, mari lihat gambar berikut ini. Teman-teman tahu apa yang akan terjadi ketika sudah tamat kuliah? Ada banyak berjuta-juta orang, ratusan orang khususnya di Indonesia yang pusing, bahkan stres. Mencari apa? Mencari pekerjaan. Ketika dia sudah tamat kuliah, dia tidak ingat Tuhan. Dia berkata nanti setelah saya tamat kuliah baru saya ingat Tuhan. Tetapi kenyataannya dia terlalu sibuk untuk memberikan lamaran ke perusahaan A sampai Z. Untung kalau diterima. Masalahnya tahun pertama masih surat lamaran yang dia layangkan. Belum pernah dia menerima surat panggilan untuk bekerja. Dia terlalu sibuk. Ya, dia terlalu sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk mengingat Tuhan. Ya, dia terlalu sibuk. Siapapun, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, setelah dia dapat mungkin pekerjaan, praise God, sudah dapat pekerjaan, mungkin sudah dapat posisi yang terbaik di perusahaan, atau mungkin dia sudah mendapatkan sudah membuka usahanya. Apa tahap berikutnya? To in love, to remember God. Kenapa? Ketika dia sudah dapat pekerjaan yang baik, lalu dia ingin menikah, dia ingin mencari pasangan hidup. Tetapi dia terlalu sibuk untuk mencari pasangan hidupnya sehingga dia lupa Tuhan. Ya, bahkan mungkin ketika dia sudah dapat pasangan hidup, dia juga melupakan Tuhan. Dia terlalu senang untuk bergaul dengan pasangan. Dia terlalu senang dengan hari yang luar biasa itu sehingga dia lupa Tuhan. Dia terlalu jatuh cinta ya kepada pasangannya sehingga dia lupa bahwa ada satu-satunya yang harus dia cintai. Siapa itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Apalagi alasan berikutnya, rekan-rekan imam, akan selalu ada alasan. Ketika dia sudah menikah, maka dia punya alasan. Oh, sekarang saya punya pekerjaan dalam rumah tangga, saya punya anak, saya punya pekerjaan di dapur, saya punya pekerjaan di kantor, dan lain sebagainya. Mari renungkan apa yang terjadi di gambar ini. Berapa banyak tangan yang harus dia gunakan untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Semuanya waktunya terisi penuh, full time. Tidak ada lagi waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Rekan-rekan orang-orang muda, ciri-ciri seperti ini bukanlah ciri umat Allah. Seperti ini bukanlah orang-orang muda yang mengingat Tuhan. Bukanlah orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Tetapi orang-orang muda yang telah melupakan Tuhan selagi ia masih muda. Lalu setelah itu, sudah mulai naik gajinya contohnya, mulai naik posisinya, lalu dia memiliki banyak kendaraan. Dia memiliki banyak harta. Masih ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di mana hartamu berada? Lanjut. Di situ hatimu berada. Itu betul, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia juga terlalu sibuk untuk mengerjakan, untuk membersihkan hartanya, untuk menjaga hartanya, sehingga dia lupa Tuhan. Maka akan tiba saatnya dia akan tua. Apa yang terjadi? Teman-teman orang-orang muda,
Ketika dia tua, maka ada kalimat seperti ini. He is too old to remember God. Dia terlalu tua untuk mengingat Allah. Dan ketika ajal atau ketika kematian menjemput, maka kalimatnya adalah he is too late to remember God. Dia sudah terlambat. Jadi sebelum kata he is or he or she is too late, sebelum itu terjadi, terlambat sudah. Pintu kasihan sudah tertutup. Nafas hidupnya sudah tiada. Maka rekan-rekan orang-orang muda, Pengkhotbah 12 ayat yang pertama tadi katakan, remember your creator. Ingatlah bahwa kita tidak selalu muda. Ya, ingatlah bahwa kita tidak selalu muda. Kita akan naik tahap. Kita akan semakin dewasa, dan akan semakin dewasa. Ya, umur kita akan semakin bertambah. Tahun ini umur kita sekian, tahun depan akan bertambah. Pertanyaannya adalah apakah kita gunakan umur-umur yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengingat Dia, untuk menyembah Dia, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan Allah. Gambar ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Nanti ada orang yang berkata, she is, atau he is too late, he is too old to remember God. Kenapa? Karena sudah sakit-sakitan. Ya, sudah sakit-sakitan. Saya bacakan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Salomo di Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-1. Mari kita perhatikan di layar ataupun di Alkitab kita masing-masing. Apa yang Tuhan katakan? Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, not the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Saudara-saudara, apa yang dituliskan yang terakhir? Dia berkata, I have no pleasure in them. Sebelum hal itu terjadi, mari kita ingat Tuhan sejak sekarang. The best day atau the best moment, the best time to remember God. Kapan? Besok? 1 minggu lagi? No. Sekarang. Sekarang. Now or today is the best day, the best moment, the best time to remember our Creator. Itu adalah kesempatan yang terbaik. Hari ini. Bukan besok. Bukan setelah tamat kuliah. Bukan setelah dapat pekerjaan. Bukan setelah menikah. Bukan setelah punya anak. Bukan setelah punya harta. Bukan setelah tua. Tetapi hari ini. Hari Sabat ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Sabat ini. Orang-orang muda harus berjanji kepada Tuhan. Bahwa kita serentak. Imam harus serentak. Untuk berkomitmen. Untuk menjadi anak-anak muda. Yang takut akan Allah. Yang mengingat penciptanya. Kemanapun kita pergi. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan. Ingat Tuhan. Jangan hanya ingat pacar. Ya, ingat pacar 24 jam sehari. Setiap detik. HP selalu dilihat. Tetapi ingat Tuhan mungkin sekali dalam seminggu. Kalaupun itu sempat. Jangan sampai seperti itu, rekan-rekan orang-orang muda. Ingatlah Tuhan setiap saat. Ingatlah Tuhan selagi engkau masih muda. Selagi masih ada semangat. Selagi masih ada kekuatan di dalam tubuh kita. Kenapa? Why should we remember our Creator? Akan tiba waktunya kesusahan. Pengkhotbah 12 ayat 2 sampai 7 saya ringkaskan. Masa-masa sulit yang akan dialami oleh tiap-tiap manusia. Siapa duga bahwa di umur kita sekarang ini, mungkin hari ini atau besok atau minggu depan kita akan sakit. Tidak ada yang tahu. Sakit jantung sekarang tidak milih-milih usia. Sakit paru-paru sekarang tidak milih-milih usia. Stroke sekarang tidak milih-milih usia. Kematian bisa terjadi kapan saja.
Oleh sebab itu, ingatlah Tuhan selagi ada kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh. Ada masa-masa sulit yang akan dialami oleh tiap-tiap manusia. Jika engkau sudah melupakan Tuhan di masa muda, maka akan susah mengingat Dia pada masa tua. Itu sudah kenyataan. Ya, sebab mengingat Tuhan itu dilatih sejak awal, bukan saat akhir kehidupan. Dilatih sejak awal. Datang ke gereja itu dilatih sejak awal, bukan ketika sudah berhasil bekerja. Ya, sebab ketika kita sudah berhasil bekerja, akan banyak godaan, akan banyak pengaruh yang membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Ingatlah Tuhan sebelum masa-masa sulit itu tiba kepada saya dan kepada masing-masing kita yang ada di dalam Zoom pada malam hari ini. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bagaimana hidup kita? Rekan-rekan orang-orang muda, hidup kita ini seperti uap yang muncul sebentar, akan hilang lenyap, dan tidak tahu kemana. Oleh sebab itu, ketika kita muncul, maka gunakan kesempatan itu untuk memuji Tuhan, untuk berbuat baik, untuk memberikan dampak atau sesuatu yang baik bagi orang lain. Jangan kita menjadi perusak. Jangan kita menjadi troublemaker. Tetapi mari kita menjadi peacemaker dimanapun kita berada. Pasal 12 ayat yang ke-7. Ini yang akan menjadi masalah. Ketika kita sudah tiba di ayat yang ke-7, maka disitulah kalimat tadi, he is too late, she is too late. Terlambat sudah. Kenapa? Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it. Ya, debu hidup kita ini, tubuh kita ini, katakan bahwa kita ini diambil dari debu. Maka dikatakan bahwa debu akan kembali kepada tanah di mana dia berasal. Dan roh akan kembali kepada Allah yang memberikannya. Jadi kalau sudah debu, tubuh kita ini sudah dibungkus, dimasukkan ke dalam peti, lalu dimasukkan ke dalam kuburan. We cannot do anything. Kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa memuji Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi. Kita tidak bisa mengingat apapun. Apapun kita tidak bisa mengingat. Jadi sebelum ayat yang ke-7 ini terjadi bagi masing-masing kita, termasuk saya. Karena saya manusia. Termasuk saya. Termasuk adik-adikku yang sekalian. Teman-temanku sekalian yang ada dalam Zoom ini. Sebelum ayat yang ke-7 ini. Then the dust will return to the earth as it was. And the spirit will return to God who gave it. Itu kita harus pahami baik-baik. Ini ayat bukan hanya sekedar ayat, tetapi itu adalah peringatan untuk saya dan peringatan untuk adik-adik sekalian atau sahabat-sahabatku orang-orang muda. Sebelum nafas berpisah dari tubuh kita, sebelum kita diantarkan orang ke liang kubur, mari ingatlah Tuhan. Remember your Creator while you are still young. Ingatlah akan penciptamu selagi engkau masih muda. Ayat yang ke-8. Jangan nanti sampai kita berkata, nothing makes sense. I have seen it all. Nothing makes sense. Kalau New King James Version berkata, all is vanity. Segala sesuatu sia-sia. Kita sudah tamat kuliah. Kita sudah dapat pekerjaan mungkin tadi. Kita sudah dapat pasangan hidup yang luar biasa. Kita punya anak-anak. Kita punya harta. Kita punya segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak ingat Tuhan. Kalau kita tidak punya pegangan hidup. Kata pengkhotbah pasal 12 ayat 8 berkata. All is vain. All is vanity. Ya, atau dalam Contemporary English Version berkata. Nothing makes sense. I have seen it all. Nothing
make sense. Tidak masuk akal, kata pengkhotbah. Kenapa? Semuanya sia-sia. Dia sudah lihat semuanya. Dia sudah nikmati semuanya. Tetapi tanpa dia mengingat Tuhan, tanpa dia berserah kepada Tuhan, segala sesuatu tidak ada gunanya. Jadi rekan-rekan orang-orang muda, Tuhan pakai Anda. Anda kuliah, teman-teman kuliah dalam jurusan masing-masing. Gunakan kesempatan itu untuk mengingat Tuhan. Gunakan ilmu yang engkau dapatkan di bangku kuliah untuk memuliakan Tuhan. Gunakan profesimu kelak. Entah Anda menjadi seorang pengusaha, entah Anda menjadi seorang manajer nantinya, entah Anda menjadi seorang pendidik nantinya, entah Anda menjadi seorang lawyer atau dokter dan lain sebagainya. Gunakan profesi Anda nantinya. Untuk siapa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepuasan pribadi. Untuk melayani orang lain. Mari kita gunakan apa yang kita sudah dapatkan dari bangku kuliah kita. Untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berkarya untuk memuliakan Tuhan. Sebelum saatnya tiba, engkau akan berkata, all is vanity. Segala sesuatu sia-sia. Pasal 12 ayat ke-13. Ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh pengkhotbah. Oleh Raja Salomo. Apa kesimpulannya yang dibilang oleh Raja Salomo? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Tuhan katakan, mari kita dengarkan kesimpulan dari semua ini. Apa kesimpulannya, teman-teman? Adik-adik sekalian? Takut akan Allah. Fear God. Apalagi? Takut akan Allah dan turuti apa? Perintah-perintah. Ya, turuti perintah-perintah. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Tidak terkecuali laki-laki ataupun perempuan. Semuanya. For this is the whole duty of man. To fear God and to keep His commandments. It is your duty. It is my duty. Itu adalah kewajiban saya. Itu adalah kewajibanmu. Dan kewajiban kita semuanya. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, adik-adikku. Kiranya Tuhan menolong Anda untuk tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Dia berkata di ayat 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ya, jadi Allah akan membawa semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita lakukan ke pengadilan. Bahkan hal-hal tersembunyi sekalipun. Ya, sekarang apa yang teman-teman sembunyikan? Ada enggak? Hal-hal yang kita sembunyikan, mungkin kita sembunyikan dari dosen kita. Mungkin kita sembunyikan dari orang tua kita. Mungkin kita sembunyikan dari pendeta mungkin atau tua-tua jemaat di mana kita berada. Kita sembunyikan kepada teman kita. Adakah yang kita sembunyikan? Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi. Dia berkata with every secret thing. Semua hal yang tersembunyi pun. Entah itu baik, entah itu jahat. Tuhan akan membawanya di pengadilan. Dan kita akan diperhadapkan ke pengadilan. Apakah kita baik atau tidak? Apakah kita ingat Tuhan atau tidak selagi kita masih muda? Dan seterusnya sampai kita tua dan mati. Jadi saudara-saudara, inilah renungan buat kita pada malam hari ini. Rekan-rekanku orang-orang muda, imam, Ikatan Mahasiswa Advent Medan, mari bersama-sama bergandengan tangan, bersemangat untuk mengingat Tuhan. Mari kita saling juga mengingatkan
satu dengan yang lain. Ayo datang ke gereja, ayo datang ke KPA, ayo datang untuk melayani masyarakat, dan lain sebagainya. Sehingga kita hidup secara rohani, dan kita akan bersama-sama ditemukan sebagai orang-orang muda yang berintegritas satu dengan yang lain. Kita akan ditemukan menjadi tiang-tiang gereja yang takut akan Tuhan. Youth, Imam, Ikatan Mahasiswa Advent Medan, remember your Creator. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat sabat. Amin.